Capricorn, ini untukmu. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Januari. Jangan lupa energinya bisa terbalik. Kamu menunggu sesuatu, menunggu seseorang yang mungkin untuk sebagian kamu mengenal orang ini dari internet, atau saat kamu sedang berlibur kamu mengenal dari dating site, atau saat kamu sedang berlibur kamu berkenalan dan tidak sempat lama mengenal dia saat itu ya. Tapi kamu berkomunikasi terus dan pada akhirnya kamu seperti berharap dan menunggu. Kamu merasa dia adalah soulmate kamu, yang kamu juga merasa seperti begitu bersinar, begitu senang bersama dia, dan kamu banyak diam, kamu mengikuti banyak mengikuti intuisi kamu, dan kamu banyak mengerti dan mulai mengenal dia. Kamu banyak mempelajari dia, kamu banyak tahu tentang dia jadinya. Untuk sebagian orang ini berasal dari luar kota atau luar negeri ya. Kamu juga seperti berencana pindah atau sebaliknya. Kamu menginginkan perbaikan dalam hal percintaan tentunya. Kamu menginginkan untuk bertahan bersama dia, membuka lembaran baru, bertahan bersama dia, dan kamu ingin melupakan dan menutup yang sudah-sudah atau yang lalu-lalu, yang belum selesai atau belum jelas, yang menggantung. Kamu sudah tidak ingin membuka atau memikirkannya lagi. Kamu hanya ingin pergi ke air yang lebih tenang bersama dia. Kamu juga tahu bahwa cinta itu bukan sesuatu yang bisa dipupuk 1-2 hari saja, tapi butuh waktu. Dan kamu ingin melakukan hal itu, kamu ingin bersama dia meskipun jauh, meskipun untuk sebagian sekarang
kamu dan dia masih LDR. Ada kesan di sini seperti kebimbangan, in and out, seperti on and off. Kadang dia menghubungi, kadang tidak. Kadang juga ada ketidakjelasan, sehingga kamu juga agak pusing, agak kesal, agak bingung, bercampur-campur ya. Karena kadang dia bisa menelpon atau menghubungi kamu atau teks kamu, kirim pesan sehari bisa berkali-kali, tapi kadang-kadang bisa saja dia seperti diam lenyap di telan bumi, seperti itu, yang kamu jadi bingung dibuatnya, jadi kurang atau tidak jelas di sini. The Moon. Sepertinya di sini juga kamu bisa diandalkan dan bisa mengerti dia dan bisa serius, menjalin hubungan yang serius. Ada di sini sepertinya ada take and give yang tidak seimbang. Sepertinya dia memberi hanya ke satu sisi dan tidak memberi ke yang lainnya, sehingga ini membuat kamu juga agak cemas. Sepertinya juga ada cinta baru yang mendatangi kamu, tapi kamu nggak peduli, kamu diamin aja, kamu nggak care gitu, nggak peduli begitu. Dan cinta baru ini hati-hati karena terkesan ada ketertarikan secara fisik, dan orang itu juga sepertinya malah otoriter dan arogan dan kaku. Kamu sepertinya bingung karena kamu seperti sudah serius, tapi tiba-tiba saja kamu sudah serius, bahkan kamu berencana, menunggu dan berencana untuk mengikuti dia bila perlu, tapi dia kadang-kadang membuat kamu bingung gitu. Jadi kamu kadang jadi pusing dan bingung juga dibuatnya. Sebenarnya kamu berkelimpahan, kamu cantik, tampan, menawan, kamu juga kreatif, kamu juga bisa menarik banyak perhatian orang. Tapi kamu sedih, yang kamu inginkan adalah dia. Kamu sudah berharap banyak, tapi seperti ada kesan dia kadang on and off begitu ya. Kamu merasa sedih, kecewa, padahal kamu kangen dan kamu ingin bertemu dengan dia. The Chariot. Kamu ingin melakukan perjalanan pun kamu siap. Kamu juga bersedia dan siap untuk melakukan
perjalanan hanya untuk melihat orang yang kamu cintai, kamu bisa melakukan hal itu. Ada yang ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi juga ada kebingungan. Kamu juga sepertinya ingin berkomunikasi dengan dia, tapi kamu bimbang. Kadang kamu berpikir, apakah ini nyata? Apakah bila aku pergi menemui dia dan bersama dia, semuanya akan jauh lebih baik? Apakah itu mungkin terjadi? Kamu banyak bertanya dan bimbang, dilema. Kamu juga memikirkan orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu terutama ya. Karena bila kamu memutuskan untuk pergi keluar kota mengikuti dia, keluar kota atau keluar negeri mengikuti dia, maka kamu tentunya sulit untuk berhubungan dengan keluarga kamu, orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang kamu peduli, karena kamu juga orang yang peduli dengan keluarga terutama ya. Kamu jadi merasa kadang sepertinya ini sudah berakhir. Kadang karena dia on and off, kamu merasa ini udah berakhir, tapi tahu-tahu tiba-tiba dia muncul lagi begitu. Jadi kamu juga jadi bingung, jadi bimbang. Tadinya udah off, loh kok datang lagi, on lagi begitu. Jadi kamu makin bingung. Padahal kamu sangat mencintai dia. Kamu sampai-sampai berusaha untuk memblok komunikasi atau memblok hati kamu, diri kamu dari dia, agar kamu terlepas dari rasa yang membuat kamu terkungkung ini, dan kamu tidak lagi ingin menunggu. Kamu bebaskan diri kamu, kamu jalani hidup kamu, dan kamu tidak lagi ingin berusaha atau menunggu dia yang si on and off itu. Jadi kamu berpikir, ya jalani saja hidupku, aku gak perlu lagi nunggu dia yang gak jelas. Pada akhirnya kamu berpikir berbeda. Tapi ada baiknya seperti itu, karena langkah kamu akan jauh lebih ringan dengan kamu melepaskan dan membebaskan diri kamu dari kungkungan sesuatu yang tidak jelas. Too many. Dan ketika kamu tidak peduli dengan dia bingung, loh kok orang ini nggak peduli lagi ya sama aku. Dia mencari cara untuk mengetahui keadaan kamu, dia melihat, mengintip sosial media kamu,
Dan yang dia lihat kamu enjoy dengan dirimu sendiri. Dan dia berusaha lagi untuk menarik perhatian kamu. Six of Wands. Padahal kamu sudah mulai healing. Kamu sudah mulai berhenti berharap sedikit demi sedikit. Yang tadinya kamu berharap, pada akhirnya kamu jadi seperti ilfeel sendiri begitu ya, seperti jadi enggan sendiri, dan kamu enjoy dengan dirimu dan hidup kamu sendiri. Dan saat itu dia berusaha lagi menarik perhatian kamu, on lagi begitu ya. Sampai kapan kamu dan dia harus on and off terus? Apakah kamu siap? Yang harus dilakukan adalah kamu harus berkomunikasi dengan sejelas-jelasnya dengan dia. Dan bila hal itu tidak bisa terjadi, atau dia berkomunikasi saat dia on, oh iya dia menjanjikan sesuatu dan menjanjikan yang enak-enak, yang baik-baik, tapi dia tiba-tiba off lagi, kamu harus mempertanyakan hal itu dalam diri kamu sendiri, kepada diri kamu sendiri, bukan ke dia. Karena percuma kamu nanyain ke dia, karena ini adalah hidup kamu. Kamu yang bisa memutuskan apa yang kamu inginkan. Slow down, perlambat, nggak usah buru-buru, nggak usah cepet-cepet. When it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. This is a good time to begin a daily meditation practice. Your mind is the most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. No rush. Ini juga kartu no rush ya, nggak perlu terburu-buru. At the end of our days, we won't care about our to-do list. We'll wish we had loved more, lived more, and been at peace. Don't wait, slow down now. Jangan menunggu. Jadi kamu nggak perlu terburu-buru untuk memutuskan. Kamu juga lebih baik, lebih banyak berpikir dan bertanya pada diri kamu sendiri. Dan kamu juga tidak perlu berpikir untuk menunggu dia lagi bila itu tidak perlu, karena bila dia memang untuk kamu, maka dia akan hadir dan datang kepada kamu, untuk kamu. Dan kamu tidak perlu juga tergesa-gesa untuk misalkan memutuskan untuk pergi atau meninggalkan semua yang kamu punya di sini dan hanya untuk bersama dia. Pikirkan lagi, pikirkan ulang apakah itu keputusan yang terbaik untuk kamu ambil. Intinya nggak perlu terburu-buru, berpikir dulu dengan jernih. Kamu lebih tenang. Setelah kamu tenang, pikiran kamu tenang, kamu akan bisa berpikir jernih. Kalau kamu berpikir dengan emosi, maka hasilnya tidak akan baik. Oke, itu saja. Tolong like, share, subscribe, and thanks for watching. Bye.